Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinata Istiqomah dengan NIM 22080360408. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan gizi dalam Al-Quran melalui biomolekul diantaranya karbohidrat, protein, dan lemak. Selamat menonton. Apa itu keseimbangan gizi? Keseimbangan gizi adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Karbohidrat, lemak, dan protein adalah tiga biomolekul utama yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan baik. Dalam video ini akan membahas bagaimana Al-Quran mengisyaratkan pentingnya ketiga komponen ini dalam konteks keseimbangan gizi. Yang pertama kita bahas yaitu karbohidrat dalam Al-Quran. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang terdiri dari unsur karbon, C, hidrogen, H, dan oksigen, O, dengan rumus umum CnH2-non. Senyawa ini memainkan peranan penting bagi semua makhluk hidup. Karbohidrat digolongkan menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan satuan karbohidrat tersederhana, yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil. Contoh, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa dan galaktosa termasuk kelompok aldosa, yaitu memiliki gugus fungsi aldehid, sedangkan fruktosa termasuk kelompok ketosa memiliki gugus fungsi keton. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas dua satuan monosakarida. Contohnya, sukrosa tersusun atas glukosa dan fruktosa, sedangkan polisakarida merupakan karbohidrat yang terbuat dari banyak molekul monosakarida. Polisakarida juga hasil dari polimerisasi kondensasi di glukosa. Contohnya yaitu amilosa. Beberapa bahan makanan yang kaya akan karbohidrat diantaranya gandum, jagung, beras, dan lain-lain. Contohnya pada surah Yasin ayat 33 menjelaskan tentang biji-bijian. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Artinya, suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus lalu. Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Ayat tersebut menerangkan bahwa salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan adanya hari kebangkitan ialah adanya tanah yang semula mati, tandus dan gersang, serta tidak menumbuhkan tanaman apapun. Namun dengan kekuasaan Allah semuanya menjadi hidup dengan turunnya hujan dari langit. Apa itu protein? Protein adalah polimer alami yang terbentuk dari rangkaian banyak monomer asam amino yang saling terhubung melalui ikatan peptida, hasil dari proses polimerisasi kondensasi. Ikatan peptida sendiri adalah hubungan antara gugus karboksil dari satu asam amino dan gugus amina dari asam amino yang lain. Ketika dua asam amino bergabung, satu molekul air akan dilepaskan. Dan jika tiga asam amino bergabung, maka dua molekul air akan terlepas. Asam amino merupakan senyawaan dengan molekul yang mengandung gugus fungsional amina maupun karboksil. Asam amino digolongkan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah sebuah kandungan atau zat yang sangat dibutuhkan tubuh namun tidak dapat diproduksi sendiri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuh, manusia harus mengonsumsi makanan-makanan yang dikenal mengandung asam amino. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak harus ada dalam makanan karena tubuh dapat membuat asam amino tersebut. Subhanahu wa ta'ala mengingatkan umatnya tentang pentingnya makanan yang mengandung protein. Contohnya pada surat An-Nahl ayat 14, Allah menjelaskan tentang konsumsi ikan sebagai sumber protein. Bismillahirrohmanirrohim, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariyau wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan, darinya, dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang telah membuat lautan tunduk dan patuh, sehingga manusia dapat mengambil manfaat darinya. Lautan memberikan kemudahan bagi manusia untuk mendapatkan makanan yang lezat dan bergizi, yaitu ikan. Apa itu lemak? Lemak merupakan sumber energi yang penting dan berperan dalam penyerapan vitamin serta perlindungan organ tubuh. Selain itu, lemak juga menjadi sumber energi yang lebih efisien jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein.
Contoh lemak sederhana yaitu trigliserida adalah senyawa ester yang terbentuk dari sebuah molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat atau asam lemak. Secara umum, asam lemak dibedakan menjadi 2 kategori, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak disebut jenuh jika molekulnya hanya memiliki ikatan tunggal. Sebaliknya, asam lemak dikategorikan sebagai tidak jenuh jika terdapat ikatan rangkap di antara atom-atomnya. Dalam Al-Quran mendorong konsumsi makanan yang seimbang, termasuk lemak sehat yang ditemukan dalam makanan seperti kacang-kacangan dan minyak zaitun. Contohnya, penggunaan minyak dalam makanan sebagaimana tertulis di surah Al-Mu'minun ayat 20 Bismillahirrohmanirrohim. Wa syajaratan takhruju min turi sainaa tambutu bidduhni wasibgil lil akilan. Artinya, dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun, yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tumbuhkan pohon kayu yang penuh keberkahan, yaitu pohon zaitun dari Tursina ketika Musa sedang bermunajat. Pohon yang menghasilkan minyak untuk dimanfaatkan untuk keperluan makanan. Selanjutnya yaitu keseimbangan gizi dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam mengonsumsi makanan. Keseimbangan antara karbohidrat, lemak, dan protein sangat penting untuk kesehatan tubuh. Contohnya pada surah Al-A'raf ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam makan. Bismillahirrohmanirrohim ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan, serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini menekankan pentingnya moderasi dalam pola makan, yang mencakup semua jenis biomolekul. Keseimbangan gizi yang baik membantu mencegah berbagai penyakit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Kesimpulan, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keseimbangan gizi yang baik, yaitu mencakup karbohidrat, lemak, dan protein, ketiganya sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Al-Quran memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya makanan yang bergizi dan moderasi dalam mengonsumsinya. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, kita dapat mencapai keseimbangan gizi yang optimal untuk kehidupan yang sehat dan produktif. Terima kasih telah menonton, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa kembali.